Hai, aku It Gitaf. Sekarang aku ada di Massive Music, Home for Songwriters. Yang membuat aku yakin mungkin datangnya dari banyak hal. Pertama, dari aku selalu menemukan nyamanku tuh di musik. Aku melihat ada bakat, aku melihat ada talenta yang diberikan kepada aku, dan aku bisa melakukan itu dengan baik, aku ngerasa nyaman. Tapi di luar dari kepercayaan aku, keyakinan aku juga dapat itu dari orang lain. Kayak orang-orang percaya sama mimpi aku, jadi aku nggak punya alasan lain untuk tidak percaya sama mimpi aku, karena orang pun percaya gitu. Jadi aku ngerasa ini, aku pun belum merasain di tempat aku, tapi aku selalu menemukan diri aku kembali ke musik. Sejauh aku berlari dari semua masalah yang ada di dunia ini, kayak aku selalu menemukan aku di musik. Jadi mungkin itu yang membuat aku selalu kayaknya aku percaya deh di industri ini. Aku mau serius, aku yakin sama diri aku sendiri, aku yakin sama lagu-lagu aku yakin sama musik aku, gitu. Hambatan terbesar dalam menciptakan lagu. Gini, aku baru di industri ini baru baru banget, masih muda banget, dan aku udah dihadapi dengan masalah-masalah kayak contohnya udah ada writer's block, udah nggak tahu apa lagi yang mau ditulis, terus dikejar deadline karena aku istilahnya masih baru banget di industri, jadi banyak banget penyesuaian. Nah, karena penyanyi itu istilahnya gini, setiap kita punya masalah, kita tuh cenderung meromantisasi kan, karena kita menguras emosi kita gitu. Walaupun mungkin semua orang menghadapi masalah yang sama, tapi case-nya penyanyi, case-nya penulis lagu tuh kita bener-bener kulik sampai dalam-dalam, nih emosi apa sih yang gue rasain gitu. Jadi kadang kita kayak menyakiti diri sendiri, kadang kita kayak gue ada masalah nih di hidup gue nih. Ini ada keuntungan bagi kita, tapi ada juga kelemahannya gitu. Kerugiannya ya kita harus harus drain, mentally drain, harus kayak aduh, here we go again, kita menulis sesakit-sakitnya gitu, harus menguras emosi kita gitu. Tapi keuntungannya itu bisa jadi lagu gitu, bisa jadi cuan, atau bisa jadi karya, bisa jadi legacy gitu. Jadi ada plus dan minusnya juga, cuman ya gitu deh. Nah, dari mana biasanya mendapatkan inspirasi? Oke, karena lagu aku juga terbilang baru dikit, masih di bawah 10, 9, 7, berapa ya? 7, 8, ya pokoknya sekitar 7, 7. Nah, yang semua yang menginspirasi aku untuk membuat lagu-lagu aku ini, dan lagu-lagu yang belum aku rilis, udah aku tulis, karena aku udah nulis sejak SMA, itu inspirasinya itu datang dari keresahan. Ya, kayaknya semua penyanyi musisi datang dari keresahan. Cuman kalau aku biasanya itu datang secara tiba-tiba, nggak bisa direncanakan. Mungkin bisa, tapi itu mungkin kalau lagu komersil. Tapi ini biasanya sih datangnya secara tiba-tiba, dan dari apa yang kulihat, kudengar, dan kurasakan. Kalau dari cerita orang, aku kayaknya belum bisa bikin lagu berdasarkan cerita orang. Tapi ada juga sih lagu aku, judulnya Sekolah Sesakit, itu dari EP aku, yang menceritakan kisah orang lain juga. Kisah orang lain, dan melihat betapa kuatnya dia, betapa bisanya dia melampaui masalahnya. Jadi mungkin inspirasi aku datang dari pengalaman pribadi. Mungkin di em, di generasi musik dulu, generasi musik sebelum aku, jauh sebelum aku, mungkin itu penting karena ya nggak tahu ya, mungkin banyak faktor, karena mengkotak-kotakan musik apa itu perlu, karena keperluan chart kayak keperluan apa, aku kurang paham. Tapi dari yang ku dengar-dengar dulu tuh penting. Nah, kalau sekarang di mana semua orang bisa ngupload ke DSP, semua orang bisa bikin musik, semua orang bisa ngejreng gitar, bisa produksi, bisa nulis lagu. Menurut aku genre tuh nggak penting, karena nggak semua orang mendapatkan privilege
mendapatkan keuntungan untuk mempelajari genre apa sih gue, kayak gini tuh genre apa sih gitu. Mungkin sekarang akses musik sih udah gede banget ya, tapi itu mungkin sebuah sebuah tantangan untuk industri sendiri. Kalau kalau karena banyak banget musik, jadi udah nggak tahu ini sebenarnya genre apa. Udah menggabung-gabungkan jazz ada yang pop, folk ada yang pop. Jadi kayak ya apa sih folk dan pop? Gimana cara apa ya borderline itu apa? Garis pemisahnya tuh apa? Itu kan kayak nggak ada yang bisa textbook ini loh pemisahnya. Mungkin ada tapi kayak ya pentingnya apa sih gitu kalau menurut aku ya. Jadi bagi aku di generasi aku sekarang itu udah nggak sepenting itu. Semua orang bisa bermusik, semua orang bisa melabeli apapun, semua orang bisa pop, semua orang bisa jazz, bisa apapun tanpa harus jazz banget, nggak jazz gitu. Jadi itu menurut aku udah nggak begitu relevan. Lebih susah bikin judul lagu atau lirik dulu? Pasti susah lirik, karena kalau aku pribadi judul itu akan mengikuti prosesnya, akan mengikuti. Karena kalau kita dari judul duluan, mungkin itu terkesan apa ya, terkesan udah jelas gitu loh, udah pakem. Sedangkan biasanya proses menulis lagu tuh nggak plek-plekan langsung jadi saat itu juga, direncanakan. Itu kayaknya untuk kasus aku kayaknya enggak. Aku biasanya ada masalahnya dulu, kita tulis dulu apa yang ada di pikiran, bahkan musiknya jadi dulu, baru tiba-tiba kepikiran judul. Karena balik lagi ya, mungkin judul aja di poin plus marketingnya lah, atau uniknya lah, unique point, selling point. Tapi terlepas dari itu, yang akan menang itu liriknya. Mau judulnya sebagus apa, tapi kalau liriknya nggak jelas ya itu nggak menambah value lagunya. Jadi aku biasanya lirik dulu baru judulnya terakhir gitu. Pernah mengalami kreatif block atau tidak? Pasti. Balik lagi, aku musisi muda, aku umurnya di industri ini masih sangat muda, tapi aku bisa bilang aku udah pernah mengalami kreatif block. Jadi salut untuk semua musisi yang udah ngalamin kreatif block berkali-kali dalam hidupnya. Karena aku waktu itu pertama kali menghadapi kreatif block, aku tuh kayak kesel gitu loh. Kayak kenapa? Gue kira gue punya banyak yang bisa gue ceritakan, tapi kok stuck ya? Tapi kok kayak nggak ada yang keluar gitu. Jadi sekitar 3 bulanan, 3-4 bulan, aku nggak nulis apa-apa. Tapi ada rasa kesal gitu, rasa kayak lo nggak bisa dong kayak gini. Lo punya punya apa ya istilahnya, lo punya goal yang banyak, tapi kalau lo udah kreatif block kayak gini, itu akan menghambat lo mungkin ke depannya. Jangan dibiasain istilahnya kayak gitu. Jangan dibiasain yang kayak gini. Tapi di bulan kedua atau bulan ketiga, aku lupa, aku udah berdialog sama diri sendiri. Kayak kalau misalnya lo serius di industri ini, kalau lo mau long term, kalau lo mau jangka panjang, ini harusnya bukan menjadi beban. Kreatif block itu adalah teman lo, bukan musuh lo. Jadi kalau itu terjadi di suatu hari, lo harusnya jangan merasa terbebani, karena emang gak bisa lo harus nulis terus-terusan. Masalah tuh gak datang terus-terusan kan. Kadang ada good days, ada bad days. Harusnya lo jangan jangan terus-terusan mau ada bad days supaya lo bisa bikin lagu. Kayak gitu gak sih? Nah jadi aku solusinya adalah gak ada. Solusinya adalah ya udah terusin aja kreatif block, mau sampai kapan, mau 4-5 bulan, mau setahun. Itu harusnya menjadi proses yang kita enjoy juga. Mungkin kenapa kita dapat kreatif block karena kita belum ada cerita lagi gitu. Belum ada cerita lagi dalam arti ya lo harus keluar, hirup udara segar, cari masalah gitu. Cari orang-orang baru untuk masalah baru. Mungkin gitu solusinya. Gak ada yang tahu kan. Tapi untuk kreatif block itu adalah proses yang wajar, adalah fase yang wajar. Jadi ini juga terjadi ke semua orang. Gak mungkin tuh lyricist terbaik di dunia gak pernah ngerasain writer's block. Tidak mungkin gitu. Jadi aku percaya akan hal itu. Oke, satu lagu yang harus didengerin dari mungkin EP aku itu adalah Semoga Sembuh. Karena gimana ya,
menurut aku puncak perdamaian dengan diri sendiri itu di saat kita ingin orang rasakan yang sama apa yang kita rasakan. Karena nggak mungkin dong kita sembuh sendirian gitu. Karena kalau kita sembuh sendirian dan orang-orang lain masih tersakiti itu apalah artinya sembuh itu gitu. Nah, aku rasa di saat kita punya masalah, nggak ada salahnya buat bantu orang juga. Nggak ada salahnya buat mendoakan hal yang sama ke orang lain juga gitu. Jadi untuk teman-teman yang lagi mau sembuh, ada yang lagi dalam masalah, ya mungkin akan ada titik cerahnya dan pengen juga orang merasakan hal yang sama apa yang kita rasain. Gitu. Oke, Semoga Sembuh itu merupakan track kelima dari EP aku yang berjudul Semoga Sembuh juga. Jadi Semoga Sembuh itu menceritakan proses aku di mana aku dihadapi masalah sampai masalah itu kelar, aku ceritakan prosesnya. Jadi ada dinamika emosi dari track pertama sampai track terakhir. Aku merasa di saat kita punya masalah, kita itu sedang ada dalam kegelapan. Di mana kita mencari terang setitik secercah cahaya, tapi itu susah banget. Jadi kita harus ada prosesnya sampai sembuh. Nah, di lagu Semoga Sembuh itu di mana aku sudah menemukan cahaya yang selama ini hilang, dan di situ juga aku ada perasaan kayak gini. Gue udah menemukan cahaya gue, dan di lagu ini gue mengharapkan gue bisa membantu orang untuk menemukan cahaya yang gue lihat di situ. Jadi itulah Semoga Sembuh, di mana aku mengharapkan kesembuhan untuk orang lain juga karena aku juga udah sembuh. Gitu. Pasti ada. Terutama sebenarnya di semua EP itu prosesnya susah banget karena aku juga baru pertama kali buat EP, pertama kali bikin lagu bulk gitu. Dan sebenarnya yang susah itu bukan proses pembuatan musiknya karena aku ditemani sama produser aku, Kaiser Hi-Fi. Dia bantu aku banget from A to Z. Dia bantu kelola segalanya dan dia bantu aku menguras semua emosiku untuk bener-bener keluarin apa yang aku mau di semua lagu aku. Tapi sebenarnya proses yang paling berat itu ada di salah satu lagu di EP aku, judulnya Takut. Itu menguras mental karena bukan proses bikin lagunya ya, bukan proses membuat lagu menjadi musik, tapi lebih ke untuk ada lagu takut itu butuh proses yang lama, proses ketakutan yang sangat lama berlarut-larut sampai akhirnya aku bisa nulis lagu itu. Sebenarnya itu sih tantangan dan proses terberat pembuatan Semoga Sembuh. Kalau maksudnya ngasih lagu aku ya, ngasih lagu aku. Oh, kalau dikasih kesempatan untuk ngasih lagu Semoga Sembuh, mungkin aku akan kasih ke Yura Yunita. Kenapa ya? Karena dia juga menggaungkan hal yang sama, menggaungkan perdamaian, menggaungkan apa ya, refleksi diri. Jadi tidak ada yang lebih tepat daripada Yura Yunita untuk mendapatkan lagu Semoga Sembuh. Apalagi dengan musik ya, musik dia. Karena aku rasa Yura Yunita tuh musiknya sangat sangat eksploratif. Gak di situ-situ doang, dan dia banyak menggabungkan instrumen yang luar biasa hasilnya. Jadi Semoga Sembuh akan sangat sempurna di tangan Yura Yunita. Tidak lain dan tidak bukan, Tulus. Udah pasti. Mungkin aku akan minder sih, mungkin aku kayak diem. Nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong, nggak bisa nulis. Tapi aku tuh pengen belajar banyak, pengen tahu banyak sih tentang perspektif dia dalam menulis lagu. Karena cara pengambilan sudut pandangnya tuh unik banget. Maksudnya aku pernah dengar dia tuh Tulus itu pernah baca bukan pernah, menjadikan kebiasaan membaca KBBI untuk tahu kosakata baru. Aku nggak tahu itu sebenarnya bener atau enggak, tapi kayaknya bener ya seorang Tulus. Mungkin benar. Dan itu menurut aku kebiasaan yang wow. Karena siapa yang membaca KBBI tiap hari untuk menemukan kosakata baru dan berharap beberapa kosakata akan masuk ke lagunya. Jadi menurut aku itu wawasan wah itu udah intelektual sih menurut aku. Jadi aku
pengen sih bisa berkolaborasi suatu hari. Selama pandemi menulis ya, bukan merilis. Jadi nulis itu adalah sebuah coping mechanism kalau sekarang tuh istilahnya. Udah nulis berapa banyak? Banyak banget. Banyak banget, gak terhitung karena pandemi ini banyak masalah baru. Jadi aku kira mungkin ya umur aku masih 20 tahun, 21 tahun. Aku kira masalah yang aku hadapi itu udah cukup cukup kompleks lah, maksudnya kompleks dalam arti udah banyak yang aku ceritakan di 21 tahun ini karena aku sering nulis. Tapi ternyata di saat aku berhadapan dengan pandemi, wow, banyak banget ya masalah baru yang aku kira nggak akan pernah aku temukan sebelumnya. Jadi banyak banget hal baru yang buat aku nulis, men-trigger aku untuk nulis. Pandemi menurut aku sebagai penulis lagu kayaknya nggak jadi hambatan, kayaknya ya. Kalau dari aku sih aku nggak ngerasa hambatan karena justru masalahnya makin banyak, stresnya tuh makin banyak. Jadi seharusnya bisa men-trigger 1-2 hal di dalam diri kita untuk nulis. Tapi untuk manggung udah pasti banget itu nggak hanya penyanyi skala kecil, skala besar, skala internasional, nasional pasti merasakan hal yang sama. Tapi untuk menulis, menurut aku di pandemi ini terjadi juga sama aku belajar hal baru tentang diri aku sendiri. Gimana sih saat aku terkungkung gitu, di rumah terus, aku mempelajari diri aku lebih baik lagi, mempelajari emosi sih sebenarnya. Emosi terjebak, emosi nggak bisa ngapa-ngapain. Karena kita kan sudah terbiasa diburu-buruin waktu kan, hustle culture gitu. Nah gimana saat kita udah tidak bisa melakukan hal itu lagi dan semua orang mengalami hal yang sama, menurut aku itu harusnya jadi advantage untuk penulis gitu. Tertarik nggak untuk menulis lagu di luar kebiasaan aku? Aku tuh ada beberapa nulis lagu tentang kalau bisa dibilang tuh kayak kritik sosial gitu. Cuman kayaknya untuk 2-3 tahun ke depan dirilis tuh kayaknya agak-agak berani sih. Ya maksudnya bukan berarti aku nggak percaya sama timing dan kapabilitas aku ya. Cuman aku nggak paham banyak tentang kehidupan sosial sampai aku bisa mengeluarkan kritik. Dan harapannya kan kalau kita membuat kritik, memberikan kritik, ada solusi di dalamnya. Nah, aku rasa kalau aku mungkin di lagu itu ya kritik. Tapi kalau ditanya langsung solusinya apa, kayaknya aku masih belum bisa jawab, belum bisa berani jawab, belum banyak tahu. Jadi kalau udah di luar kebiasaan aku nulis, itu udah pernah aku lakukan. Tema kritik sosial dan tema lainnya juga beberapa udah aku tulis tentang, karena aku juga nggak biasa nulis lagu cinta sebenarnya. Jadi itu mungkin udah di luar kebiasaan. Tapi untuk rilis kayaknya belum berani. Belum berani. Deskripsikan diri aku sebagai penulis lagu ya, pencipta lagu. Kayak satu kata sih. Ini kalimat juga nggak tahu apa. Mungkin kalau kata jujur. Aku bisa bilang dari karya-karyaku yang udah dirilis maupun yang belum, aku berusaha mengedepankan jujurnya dulu. Jadi bagi beberapa orang mungkin itu sesuatu yang ambillah contoh takut. Ambil contoh ya. Takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak seindah yang kukira. Takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak seindah yang kukira. Takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak sekuat yang kukira. Aku tetap bernafas meski sering tercekat. Aku tetap bernafas meski aku tak merasa bebas.
Jadi ada beberapa orang yang aku baca juga komentar-komentarnya nganggap ini tuh sebenarnya liriknya tuh aku juga mendapatkan ini dari orang lain sih. Banyak banget ternyata setelah aku pikir-pikir. Banyak yang bilang sebenarnya liriknya biasa aja gitu. Tapi itu realita gitu. Terus aku rasa ya emang ya gak sih? Karena emang tambah-tambah dewasa takut aku kecewa. Aku nggak melihat ada puitisnya juga di situ sebenarnya kalau aku pikir-pikir. Karena ya realitanya emang kayak gitu kan. Takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut asinda yang kukira gitu. Mungkin puitis bisa ditemukan di aku tetap bernafas meski sering tercekat. Aku tetap bernafas meski aku tak merasa bebas. Sebenarnya kata orang sih liriknya sebenarnya biasa aja, tapi itu ada kejujuran di situ. Jadi mungkin kalau bisa mendeskripsikan lagu-lagu aku yang bisa didengar di semua DSP itu jujur. Kalau dilahirkan kembali, apakah aku akan menjadi pencipta lagu? Aku bisa bilang mungkin aku mau. Karena karena kan, karena aku seneng banget bisa mendapatkan keuntungan sebagai manusia untuk menulis lagu. Karena setelah aku banyak ngobrol ke teman-teman aku udah rilis lagu nih, lagu satu, lagu dua, lagu tiga, dan ternyata banyak orang jadi tahu kan, oh Gita nulis lagu, oh Gita nulis lirik gitu kan. Dan banyak juga dari hasil obrolan kita semua sampai di titik aku di sini, aku banyak menemukan ternyata banyak orang yang nggak bisa ekspresikan dirinya gitu. Mereka punya banyak masalah. Aku sebenarnya masalahnya sama aja kayak remaja pada umumnya. Tapi ternyata aku bisa ekspresikan lebih baik. Aku menemukan ada plus point di situ. Jadi betapa beruntungnya aku bisa melakukan hal itu gitu dibanding teman-teman aku yang lain yang sebenarnya masalah kita tuh sama gitu. Tapi aku bisa ekspresikan itu lebih baik, bisa mengutarakan lebih baik dibandingkan mereka yang kesulitan. Mungkin bagi orang yang ya kita ambil contoh lagi takut tambah dewasa. Walaupun itu sebenarnya semua orang tuh pernah ada di fase itu kayak gue pengen cepet-cepet gede sebenarnya. Tapi ternyata bagi aku menjadi cepet-cepet gede itu ada kesesakan gitu. Ada kesesakan menjadi dewasa tuh ada sesak yang yang selalu longing gitu ada di dalam diri kita. Sesak terus gini, tapi gue harus tetap nafas, gue harus tetap bernafas. Nah, mungkin bagi awam, bagi yang tidak menulis, ya gue pengen cepet-cepet gede aja, bukan stuck, stop sampai situ batas pemikirannya. Tapi ternyata aku dapat kelebihan untuk apa sih yang bisa gue ambil dari takut gede itu? Ternyata ada kesesakan di situ. Jadi kalau aku bisa lahir kembali, aku mau banget jadi penulis lagu lagi. Oh, kalau harapan aku sebagai pencipta lagu itu udah ku utarakan sering di kehidupan sehari-hari aku. Harapan aku itu adalah untuk bisa berkembang sama pendengar aku. Berkembangnya dalam arti jadi di setiap masalah hidupnya dari dia umur sekarang seumuran aku sampai kita gede dia masih bisa dengerin lagu aku karena dia berkembang bareng lagu aku. Mungkin sekarang udah nggak relate, di 10 tahun kemudian udah nggak relate, tapi dia ingat 10 tahun lalu dia dengerinnya lagu aku gitu. Aku berharap banget bisa menjadi penulis lagu yang kayak gitu, yang bisa berkembang. Dan ini harapan aku untuk diri aku apa untuk orang lain? Untuk diri aku ya, untuk diri aku selain bisa berkembang juga, aku bisa jadi teman juga, bisa jadi teman, bisa bantu teman-teman aku yang sulit mengekspresikan dirinya. Jadi pengen jadi teman curhat walaupun gak pernah ketemu, pengen jadi teman pendengar walaupun gak pernah bercakap bersama gitu. Harapan aku itu. 5 tahun ke depan lagu sih pasti akan ada terus, album ada, panggung semoga makin banyak. Aku bisa melihat diriku di 5 tahun ke depan tuh kalau mungkin aku nggak tahu ya, ini kan namanya juga mimpi, kita kan manifestasi ya. Mungkin tahun pertama, tahun kedua
di karir aku sekarang, aku akan banyak ketakutan, orang nggak tahu lagu aku, orang belum bisa nyanyi bareng sama aku. Mungkin di 5 tahun ke depan aku bisa nyanyi bareng sama penonton aku, bisa pendengar, bisa nyanyi bareng pendengar aku yang nonton aku. Aku berharap sih bisa ada momen itu di mana bisa nyanyi bareng-bareng. Dalam waktu dekat apa pencapaian yang ingin dikejar? Aku pengen cepet-cepet manggung banyak sih, manggung yang sibuk gitu. Karena aku kan lahirnya di masa pandemi nih, lahir ke industri musik itu di masa pandemi yang semua tuh serba digital gitu loh. Panggung offline tuh aku bisa bilang masih di bawah 10. Jadi aku menantikan momen itu. Itu sebenarnya hal yang ya pasti akan terjadi karena kan pasti akan membaik. Cuman itu aku pengen banget bisa bener-bener kayak ngelihat orang tuh nggak ditutupin masker gitu loh. Itu nggak tahu sih, mungkin itu juga 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 harapan banyak musisi, banyak teman-teman penyanyi pastinya. Cuman untuk khusus aku yang belum bener-bener ketemu panggung yang seminggu bisa beberapa kali, aku pengen banget itu yang pengen aku capai dalam waktu dekat. Seru sih, aku bisa ngobrol karena biasanya tuh kalau aku lagi promo lagu, aku emang dikulik nih secara musik, tapi nggak sebegitu dalam tentang lirik. Jadi aku senang banget dengan adanya Home for Songwriters ini tuh bisa jadi media untuk orang-orang lebih kenal dekat dengan aku tapi sebagai penulis lirik. Karena tuh gimana ya, aku juga pernah jadi orang yang belum pernah nulis lagu. Aku pernah jadi awam yang tidak tahu apa-apa tentang lirik, cuma tahu tentang lagu. Kadang kita tuh kayak took it for granted gitu loh, karena ternyata proses penulisan lirik dan proses menciptakan lirik dan lirik setiap lagu tuh susah banget. Dan ternyata kayak aku nih kilas balik lagu-lagu yang aku denger masa kecil, ternyata liriknya sedip itu gitu loh pas aku udah jadi penyanyi gitu. Jadi gimana lah orang-orang yang sampai sekarang nggak pernah tahu tuh proses penulisan lirik dan betapa bagusnya lirik-lirik lagu masa kecil kita tuh, kayak kita nggak tahu, nggak akan pernah tahu sampai bener-bener aku ada di industri ini dan aku mulai menyadari ternyata tuh bagus banget lagu-lagu zaman kita kecil, zaman aku kecil. Dan banyak banget nih lagu-lagu Indonesia yang kita kira lagu galau doang, kayak menye-menye, padahal sebenarnya tuh lagunya deep banget gitu, yang kita tahu ya hanya galau, padahal sebenarnya lagunya deep banget liriknya. Itu menurut aku kita tuh took it for granted banget orang-orang penulis lirik. Jadi aku senang banget dengan adanya Home for Songwriters bisa kenal lebih dekat dan ada sisi baru mungkin yang teman-teman jadi sadari dari penyanyi-penyanyi, musisi-musisi gitu. Kalau kesan, nah aku tuh jujur ya, aku tuh nggak banyak tahu. Aku sebenarnya independen, cuman walaupun independen, aku juga nggak banyak tahu. Aku cuman dengar-dengar dari manajer aku. Yang aku tahu Masif itu em, responsif, responsif dan mau kenal dekat dengan musisi penyanyinya, musisi-musisinya. Yang aku tahu itu. Jadi nggak cuman bisnis, tapi Masif juga pengen tahu, pengen kenal dekat. Itu yang aku rasakan juga sih, karena emang 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 aku rasakan selama beberapa bulan, setahun di industri ini, aku udah ngerasa cukup kenal dekat, ngerasa dikulik juga, jadi aku seneng. Dan kesan lain adalah aku belajar banyak karena aku kan independen, jadinya manajer aku juga kakak aku yang tidak dari industri musik, jadi kita zero banget nih, zero knowledge tentang industri musik. Dibantu sama Masif dan teman-teman lainnya, itu ngebantu banget sih, ngebantu ngemulusin perjalanan yang mungkin akan susah banget kalau kita sendirian. Ya mungkin kalau misalnya kita cuman bisnis only, ya kita hanya tahu surface-nya aja gitu. Masif cuman bantu sampai situnya, tapi ternyata em,
kakak aku, manajer aku dibantu banget untuk perjalanan musik aku dari yang sebenarnya bukan ranah masif tapi dibantu. Jadi kayak kudos banget. Mungkin pesannya aku menjalankan tali silaturahmi yang lebih baik lagi mungkin. Dan pesannya semoga bisa bekerja sama dalam jangka panjang untuk proyek-proyek lainnya, bertemu di 5-10 tahun ke depan. Thank you. Halo, aku It Gitaf. Lagu yang aku ciptakan dikelola oleh Massive Music, beres.